Buat nomor 24 ada banyak yang harus dicari ya, teman-teman. Cuman selama idenya teman-teman udah paham, siap kapan harus ngintegralin, kapan harus turunin, itu lebih enak ya. Jadi tolong dipastiin dulu tuh idenya udah ada. Kita disuruh nyari yang pertama, kita dikasih tahu theta T sama dengan. Jadi ini startnya dari sini. Pada saat T0, posisi sudutnya 3 radian. Oke, kalau kayak gitu, untuk yang pertama kita diminta T-nya tolong masukin dong ke persamaan sudut. Biar kita tahu sudutnya berapa nanti kalau pas 0. 2 kali 0 kuadrat tambah 3 kali 0 ya jadinya. Malah jadi 0 semua malah. Jawabannya kan adalah 0 radian. Jadi dia belum gerak lah, let's say. Jadi ini kayaknya salah, dia bilangnya 3 justru. Apakah benar kecepatan sudut benda tetap? Pahami betul kecepatan sudut benda tetap itu adalah ketika kita punya persamaan omega t. Misalkan jawabannya adalah 4 misalkan. 4 aja kayak gitu. Radian per second. Ini adalah persamaannya, belum ada t-nya memang. Atau sengaja memang ada t-nya, karena dibilang percepatan sudut benda tetap itu terjadi kalau si persamaan omega t-nya itu nggak ada simbol t-nya. Dia nggak akan terikat sama waktu. Dia mau waktu berapapun, kecepatan dia pasti 4 radian per second gitu. Itu ide utama untuk bilang omega tuh tetap dia nggak ada simbol t-nya seperti itu. Dan kalau kita coba turunin si theta t ini, yang bilangnya adalah 2t kuadrat tambah 2t kuadrat tambah 3t, coba kita turunin aja sekali. ddt dari dari theta t itu kan akan menghasilkan omega t. Sehingga ini kalau udah diturunin, maka dapatnya 4t tambah 3. Di sini kita masih lihat dia ada simbol t-nya, dia masih terikat sama waktu, dia akan berhubungan sama waktu. Masukin aja t-nya 4 misalkan, nanti berubah omeganya. Masukin 5, ya berubah lagi nilainya, dan seterusnya. Itu artinya mau di detik berapapun, nanti kecepatan sudut bendanya itu akan berubah-ubah, atau dengan kata lain, dia tidak tetap seperti itu. Jadi ini juga pernyataannya salah. Oke, itu ya ide utamanya. Nggak ada T-nya, seperti itu. Percepatan sudut benda 0. Oke, alfanya benarkah 0? Coba kita cek. Untuk bisa dapetin alfa, maka kita harus turunin dari si omega. Coba kita turunin sekarang. ddt-nya yang diturunin itu berarti persamaan yang omega t, yang ini. 4t min 3 ini. Berarti 4t, plus 3 ya, sorry. Kalau gua turunin, ini akan menghasilkan 4 tambah 0. Itu artinya nilainya ada nih, si alfa tuh. Alfanya adalah 4 radian per second kuadrat. Itu artinya dia nggak 0, tapi ada nilainya 4. Ini juga salah. Kelajuan benda, linear benda, itu adalah 2 meter per second. Oh, menarik. Kita disuruh nyari V-nya justru di sini. Di sinilah ya, boleh. Ketika kita disuruh nyari V, kita tahu dia omega kali R. Seperti itu, teman-teman. Sehingga akhirnya, kalau misalkan kalian mau nyari CV-nya, ya kita cari tahu dulu omeganya. Cuman di sini nggak dikasih tahu pas detik keberapa aja sih, itu yang membingungkan. Kelajuan linear benda bernilai, dan apakah ada jari-jari? Sorry, apakah gue ketinggalan informasi sesuatu? Kayaknya enggak deh. Ya harusnya nggak ada jari-jarinya juga. Apakah ini bisa dijelaskan? Menarik. Berarti kalau gue perhatiin, apakah bisa dijawab? Gue agak ragu ini bisa dijawab yang si nomor 4 karena kita nggak tahu juga berapa besar atau berapa waktu yang dipengeninnya gitu ya. Karena kita tahu dia omeganya berubah-ubah, berarti kan dia kasusnya GMBB ya sebenarnya. Coba nanti gue coba cari tahu dulu. Tapi harusnya dengan informasi yang kita punya saat ini, kita nggak tahu gimana cara ngejelasin nomor 4. Berarti itu nggak bisa dijelasin juga seperti itu.